Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan hari ini gue pengen nge-review kerjaan gue yang udah gue lakukan sebenarnya beberapa bulan lalu dan baru sempat gue bikin reviewnya. Jadi ini itu gue masang lampu bilet ya, bilet di CR-V gue, ini Honda CR-V ya, tahun 2003 Gen 2 RD4. Jadi ini udah kepasang, cuma maaf gue nggak sempet ngevideoin persisnya kayak gimana cara ngerjainnya, kayak di di motor-motor gue yang di NMAX dan di MT25, karena gue agak takut pas ngerjain ini, takut banyak salah. Jadi gue fokus bener-bener ngerjain, nggak taunya ternyata ini udah kerjaan paling mudah dibandingkan yang di MT ataupun yang di NMAX, karena nggak perlu ngecoa, nggak perlu apa, bahkan bisa dibilang satu hari kelar. Nah jadi ini headlampnya, mungkin kalau ada before-nya, video before-nya gue bakal taruh di sini. Nah, jadi ini itu yang kita rubah ya. Kalau dari before-nya, pas waktu before itu masih standar banget, cuma waktu itu udah gue modif pakai HID projector tipe MH1 2,5 inch. Jadi gue dikadalin dulu tuh sama salah satu toko lah di Jakarta lah ya. Tokonya itu bilang ini MH1 3.0. Dia dengan gayanya ngomong 3.0. Gue pikir 3 inch, nggak taunya 2,5. Kenapa gue bisa tahu bedanya? Karena pas waktu gue pasang slot yang lamanya itu nggak masuk, makanya di sini slotnya kalau kalian lihat kita ganti ya. Pembeda utamanya dulu dari yang standar itu, pertama gue bikin ini black housing, bisa dilihat karena aslinya yang krom-kromannya itu udah pada rusak, udah pada ngelotok lah, bukan ngelotok ya, kayak apa ya, gembung lah. Jadi lapisan krom-kromnya udah kurang bagus. Jadi akhirnya gue putusin buat gue black housing, dan juga bagian lampu sennya gue rubah jadi orange. Jadi mungkin lebih orang bilangnya kayak JDM atau USDM atau EUDM spek, tapi gue nggak ngerti, gue cuma buat lucu-lucuan aja karena udah pada jelek kondisinya. Tapi yang bagian dalamnya masih gue sisain tuh, karena sewaktu-waktu misalkan ini mobil mungkin dijual atau gimana, harus balik ke standar ya. Yang perlu gue lakukan cuma tinggal masang bohlam H4 aja gitu. Dan ini sama sekali nggak ngecoak ya, jadi aman buat headlamp standar. Walaupun sebenarnya gue masih rada-rada tega juga, karena headlamp ini udah jelek banget dari hampir segala aspek, udah tua banget lah headlamp ini nih. Karena nih kalau nggak salah headlamp dari baru bawaan. Nah headlamp ini tuh juga udah butek ya, retak 1000 ya, retak 1000. Jadi gue coba untuk gue amplas dan gue lapis pakai coating ya, coating yang model aseton yang pakai gelas itu. Tapi hasilnya mentoknya kayak gini, karena gue nggak ngerti cara ngehabisin retak 1000 ini. Kalau nggak salah harus diamplas pakai kaca, tapi ini kayaknya udah dalam banget, karena nih headlamp udah dari tahun 2003, udah tua banget. Jadi ya gue nggak berharap banyak lah, tapi selama dia agak lebih bening it's okay gitu. Dan ini yang sisi kanan ya, ini biletnya udah kepasang dan udah rapi. Kalau kalian tanya misalkan speknya gimana nih, oke, kalau masalah spek ini itu sederhana sih. Gue pakai paket hemat ya. Paket hematnya nomor 1, biletnya sendiri pakai Phoenix P50 ya. Kalau nggak salah Phoenix P50, nggak ada pro nya. Phoenixnya P50, dia udah purple lens ya. Kalau kalian lihat di situ lensnya agak keunguan, bukan agak ke biruan, tapi lebih ke unguan ya. Terus gue pasangin Demon Eyes dan juga shroudnya yang ada Angel Eyes-nya ya. Jadi semuanya nyala di sini. Kalau waktu lampu senja dinyalain, lampunya udah cukup terlihat lah. Sebenarnya bisa aja kalau dibikin DRL, gue cuma tinggal rubah wiring itu bisa aja, tapi gue nggak mau. Gue lebih suka kalau siang ya nggak usah pakai DRL, karena ya mungkin kalau nanti waktu gue mau nambah DRL ya bener gue pasang alis di sini atau gimana lah, biar ada bagus aja. Oke, ini sekarang kita bakal buka kap mesin biar kalian lihat dari segi dalam apakah ada yang dibobok atau gimana. Gue bakal tunjukin semua sampai ke wiringnya. Nah oke, masalah kap mesin ya, ini dalam kap mesin nggak ada hal yang aneh-aneh yang dirubah. Kalau kalian mau lihat di agak susah ya, kita ke sisi kiri deh. Kita ke sisi kiri, bisa dilihat nggak ada coakan, agak susah kelihatan ya, tapi nggak ada coakan. Bahkan ini si karet
penutup. Di sini ada karet penutup nih ya, mungkin kalian bakal susah buat lihat karena gelap. Di sini tuh karet penutupnya masih aman ya. Gue bikin semua wiringnya PNP karena gue sama sekali nggak ada potong kabel asli karena gue pakai relay tambahan. Sebenarnya kalian pakai yang isi 2 nggak ada masalah, cuma pada saat itu gue beli yang isi 3 karena yang isi 2 sama isi 3 selisih harganya cuma 500 perak. Kenapa harus pakai relay? Karena pas waktu gue masang ini tuh sempat gagal dan bermasalah. Masalahnya itu sepele. Jadi di soket H4 itu biasanya yang kiri itu low beam positif, yang atas itu high beam positif, yang kanan itu masa ground. Tapi begitu gue pasang kok nggak bisa nggak nyala, nggak taunya yang kiri itu negatif. Jadi di mobil ini tuh agak unik, dia nggak pakai positif, dia pakainya negatif. Dan ketika pakai negatif itu ya lampu nggak bisa nyala kalau nggak kalian pasangin relay. Nah, kalian relaynya bisa pakai yang relay model HID ataupun pakai yang kayak gini. Cuma kenapa gue milih yang kayak gini? Karena kalau sewaktu-waktu relaynya rusak, yang gue perlu lakukan hanya beliin relay baru dan wiringnya lebih bagus, wiringnya lebih gede. Ini kalian bisa lihat relay fuse-nya dikasih 2. Menurut gue jauh lebih bagus ini dibandingkan yang model HID yang mungkin gue tampilin gambarnya kayak gini nih. Nah, itu gue nggak begitu suka karena kalau udah rusak ya udah buang. Kalau harus ngurut-ngurut kabel lagi, naruh posisinya kayak semula lagi gitu. Jadi yang kalian butuhkan kalau mau masang ini nih, pertama biletnya, kedua Angel Eyes, Demon Eyes. Terus kalau kalian mau black housing ini optional banget ya, nggak wajib. Sebenarnya kalau shroudnya chrome gini lebih baik nggak di black housing, tapi ya karena chrome-nya udah jelek jadi gue pilih buat gue black housing gitu. Hanya itu aja. Dan totalnya ketika gue ngerjain ini sendiri semua, ini bener-bener sendiri ya, sampai molesnya, makanya molesnya nggak sempurna, itu nggak sampai 2 juta all in semua. Labor cost nggak dihitung karena gue ngerjain sendiri ya. Labor cost nggak dihitung, ingat, labor cost nggak dihitung karena gue ngerjain sendiri. Nah, ini sekarang langsung aja kita bakal nyalain dan kita lihat output dari Demon Eyes nya. Karena kalau kalian merhatiin di NMAX, ketika kalau Demon Eyes putih itu pas waktu high beam nyala juga, bukan high beam, sorry, lampu utama nyala juga nggak kayak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalkan siang ya juga nggak berguna juga. Ini kita bakal nyalain, kita tes. Nah, bisa dilihat ini nyala, cuma T10 nya gue pakai kekecilan ya, tapi oke lah buat formalitas. Ini Angel Eyes, Demon Eyes nyala semua. Dan begitu dia dikasih Demon Eyes warna putih, yang terjadi adalah efeknya cahayanya jadi agak keunguan ya, karena kan si lensnya warna ungu. Jadi begitu dinyalain nggak bisa kayak di NMAX bener-bener putih ya, kayak gini nih. Kita lihat dari rada jauh. Nah, jadi hasilnya kayak gini nih kalau lagi nyala pas waktu siang hari. Cukup rapi dan cukup manis sih. Yang gua nggak begitu suka cuma di bagian mikanya aja yang butak, tapi ya gimana, udah tua, kita harusnya ganti mika baru. Kalau ada mika barunya mungkin gua bakal ganti sih kayak gitu. Nah, kalau kalian nanya outputnya kalau malam gimana, kayak begini. Nah, ini kita tes outputnya ya. Bisa dilihat ini gue di bawah penerangan jalan raya persis, jalanan terang, dan ini dalam kondisi dalam mobil ya. Lihat di dalam mobil, ini lampu senja doang baru on. Kita nggak akan lihat output lampu senjanya karena lampu senja itu cuma buat ya formalitas aja lah, biar kelihatan sedikit kendaraan. Dan ini kita bakal lihat output ketika lampu utama nyala. Oke, ini dari dalam cabin ya, bisa dilihat ini dari dalam cabin. Ini kaca filmnya sekitar 40, seingat gue sekitar 40, bisa dilihat sekitar 40. Dan ini adalah output ketika high beam. High beamnya cukup tinggi ya, bisa lihat hampir ke lantai 2 di rumah yang tinggi itu, mungkin sekitar 8 meter. Oke. Nah, ini kita lihat dari sisi luar. Jos banget Phoenix, walaupun kita semua tahu bahwa si mikanya kayak yang tadi gue liatin, kalau ini mikanya udah nggak bening banget. Tapi kalau mikanya bagus sih gue yakin bakal lebih jos lagi. Tapi ya oke lah, untuk hasil pertama pemula gue ngerjain semua sendiri, menurut gue sih oke banget. Nah, oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalian udah lihat outputnya kayak gimana? Menurut gue udah mantep banget, udah cukup banget buat misalkan panturaan atau di Cipali
atau misalkan kalian jalan jauh udah cukup banget. Dan kalau kalian nanya nembus hujan atau enggak, ya tentu saja lampu kayak gini sebenarnya nggak tembus hujan, tapi kalau kering mantep banget. Oke, kayaknya segitu aja. Kalau kalian butuh barangnya segala macam, semua yang ada di video ini, proji dan segala macam tete bengkainya bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian mau beli silahkan tinggal klik link di bawah. Bahkan kalau kalian mau pasang ya silahkan tanya ke sellernya, mungkin sellernya bisa bantu untuk pasangin. Oke, kayaknya segitu aja video dari gue hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung ke DM Instagram gue, karena biar gue responnya cepat. Sampai jumpa di video berikutnya.